Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Ayu. Hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Subtema 3 kita akan membahas tentang pertumbuhan hewan. Kita lebih santai aja ya. Silakan buka buku kalian halaman 39. Oke, halaman 39 pertama kali kita belajar, perhatikan gambar yang ada di buku kalian ya. Di sana ada gambar beberapa hewan. Dan juga paling bawahnya ada contoh gambar pertumbuhan ayam. Nah, Miss Ayu mau menjelaskan bahwa ayam adalah salah satu makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Contohnya, ayam itu bergerak menggunakan kaki, dan juga ayam itu memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Oke anak-anak, coba anak-anak perhatikan. Pertama sekali ada telur ayam. Kedua, telur ayam itu mulai menetas. Ketiga, anak ayam. Dan yang terakhir adalah ayam dewasa atau ayam betina. Kalau ayam jantan berarti ayam jantan dewasa. Nah, yang lain lagi bahwa makhluk hidup contohnya ayam juga memerlukan makanan dan minuman. Seperti contoh gambar-gambar yang lalu yang Miss Ayu jelaskan bahwa ayam itu memerlukan makanan, memerlukan minuman dan juga tempat tinggal. Benar sekali. Oke, lanjut. Pegang bukunya yang baik ya. Halaman 40. Nah, dalam materi ini anak-anak, Miss Ayu mau mengajak kalian untuk bisa bersama-sama berlatih membuat motif hewan dengan memulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalian harus belajar. Dalam membuat garis, kadang kita melihat bahwa itu mudah, tetapi itu sangat sulit ketika anak-anak tidak menggunakan penggaris. Oke? Nah, setelah kalian sudah mencoba berlatih mengikuti yang ada di buku halaman 40, pada akhirnya nanti kalian membuat motif hewan anak ayam pada halaman 41. Oke anak-anak, kita lanjut lagi. Di dalam gambar dekoratif ada yang namanya unsur. Unsur itu berarti beberapa hal yang ada, yang termuat di dalam gambar dekoratif. Pertama, ada yang namanya garis. Unsur dalam gambar dekoratif ya. Anggap aja tulisan Miss Ayu bagus ya. Oke. Pertama, ada yang namanya garis. Kedua, ada yang namanya bentuk atau bidang. Bidang itu bisa berbentuk persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Ini namanya bidang atau bentuk. Perhatikan baik ya. Selanjutnya ada warna. Nah, Miss Ayu yakin warna pasti anak-anak semua sudah belajar tentang warna. Mulai dari warna merah, kuning, hijau, biru, jingga, dan seterusnya. Oke. Nah anak-anak, Miss Ayu berharap kalian dapat mengingat unsur-unsur gambar dekoratif. Karena ketika anak-anak membuat gambar, tetapi anak-anak tidak bisa mengingat unsurnya, maka gambar itu tidak akan memiliki makna yang penting atau makna yang baik sesuai yang kita harapkan. Oke, sekarang kita lanjut belajar tentang perkalian bilangan dengan cara bersusun, halaman 41. Nah, Miss Ayu akan membacakan contoh soal yang ada di buku kalian ya. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 2 ayam jantan dan 2 ayam betina. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Nah, 1 ayam 10 telurnya. Jadi 2 ayam 20 telurnya. Oke. Ayam yang 1 telurnya 10. Ayam yang kedua telurnya 10.
Bilangan ini bisa kita tulis dalam bentuk penjumlahan seperti berikut. 10 tambah 10. Coba anak-anak berhitung dengan cara berhitung bersusun panjang ya. 10 tambah 10. 0, 1 tambah 1, 2. Jadi hasilnya adalah 20. Benar sekali. Oke, itu contoh dari Miss Ayu. Sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di halaman 42. Oke anak-anak, berdasarkan penjumlahan tadi, kita juga bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Perhatikan Miss Ayu. 2 kali 10 sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, berdasarkan contoh ini, sekarang Miss Ayu kasih contoh satu lagi. Perhatikan halaman 42. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Contoh lagi. 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Atau jika ditukar 3 kali 2 sama dengan 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Nah anak-anak perhatikan hasilnya. Sekalipun ditukar tempatnya, hasilnya tetap sama. Kita lanjut halaman 44. Ada contoh gambar kucing. Kucing adalah salah satu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara beranak. Benar sekali. Apa bedanya kucing sama ayam? Nah, kucing dia mempunyai 4 kakinya dan berbulu. Ayam juga berbulu, tetapi bulu kucing berbeda dengan bulu ayam. Nah, anak-anak, di sini dijelaskan juga bahwa kucing bernafas dengan paru-paru. Benar sekali. Oke, lanjut kerjakan. Ayo berlatih halaman 44. Nah, di akhir pembelajaran kita, Miss Ayu kembali mau mengingatkan bahwa semua manusia pasti punya perbedaan. Kita berbeda dari berbagai segi hidup kita, mulai dari bentuk fisik kita, asal kita, bahasa kita. Pasti semua anak-anak di rumah mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Misalnya yakin itu, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Bali, ada yang bahasa Sumba, ada yang bahasa Sunda, bahasa Batak, dan lain-lainnya. Perbedaan yang ada harus mengajarkan kita tentang menghargai. Tidak boleh mengejek teman karena dia memiliki kulit yang berbeda warnanya, atau karena dia berasal dari daerah yang berbeda. Ingat anak-anak ya, pada akhir pembelajaran kita halaman 44, kita belajar tentang menghargai perbedaan teman-teman kita. Nah anak-anak, halaman 45, di sini ada beberapa contoh masalah yang perlu kalian baca dan sikap apa yang kalian lakukan. Contoh misalnya bacakan ya. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman yang lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Dia tidak kuat melompat. Seperti teks yang ada di halaman 44. Nah, sikap kamu apa? Apa yang kamu lakukan ketika melihat ada temanmu yang mengejek teman yang lainnya? Nah, silakan ditulis di kolom yang sudah tersedia halaman 45. Oke anak-anak ya. Nah anak-anak, Miss Ayu berharap sekali pembelajaran yang Miss Ayu sudah sampaikan sekalipun singkat, anak-anak bisa belajar sendiri untuk menggarisbawahi yang penting-penting, dan jika mengalami kesulitan jangan takut untuk bertanya sama Miss Ayu. Ya, bukan hanya untuk pembelajaran tematik tetapi juga mata pelajaran yang lainnya. Oke anak-anak ya, tetap semangat jaga kesehatanmu. Sampai jumpa.